Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriska Hasanah Rahab dari kelas IATC. Di sini saya akan memaparkan tugas UAS Hermeneutika yang diampu oleh Al-Mukarram Ustadz Rizky MAG. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang interpretasi ayat-ayat psikologi dalam Al-Quran secara garis besar. Ada 15 jurnal yang akan direview. Yang pertama, judul jurnalnya ialah Interpretasi Ayat-Ayat Psikologi dalam Surah Yusuf. Sesuai yang saya baca, artikel ini meneliti tentang ayat-ayat yang ada hubungannya dengan psikologis. Penelitian ini fokus dalam pembahasan terhadap emosi primer dalam surat Yusuf. Adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan psikologis sangat banyak sekali. Akan tetapi, peneliti memfokuskan dalam kajian ini yaitu kajian psikologis yang berkaitan dengan emosional manusia, di mana banyak ditemukan ayat-ayat yang bersentuhan langsung dengan emosi dalam surat Yusuf. Untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka peneliti merumuskan pokok permasalahan, yaitu bagaimana cara yang diajarkan Allah dalam mengendalikan emosi dalam surat Yusuf, serta apa saja hikmahnya dalam surat Yusuf. Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian pustaka atau library research dengan memfokuskan pada interpretasi ayat-ayat yang berkaitan dengan psikologis, sehingga di sini peneliti menggunakan metode konten analisis dan interpretasi sehingga ditemukan bahwa cara mengendalikan emosi yang ada dalam surat Yusuf adalah zikrullah dan al-afwah dan juga sabar, dan yang harus selalu kita pegang sebagai kunci kesuksesan dan keberhasilan serta kemenangan dalam menjalani setiap kehidupan. Untuk jurnal kedua yaitu menjelaskan tentang gigi seksual yang merupakan perilaku pemuasan seksual dengan objek seksual atau partner seks yang merupakan teknologi atau digital. Gigi seksual adalah perilaku abnormal yang memerlukan penanggulangan untuk mencegah dan mengobatinya. Penanggulangan yang sesuai untuk permasalahan gigi seksual adalah dengan pendekatan psikologis. Nah, penelitian ini menemukan tahapan pendekatan psikologis dalam penanggulangan gigi seksual yang berbasis Al-Quran, yakni yang pertama, tindakan promotif, yaitu menjaga kesehatan dan kecerdasan. Yang kedua, tindakan preventif, yaitu pencegahan, yaitu seperti pengokohan stabilitas perilaku. Yang ketiga, yaitu tindakan kuratif, yaitu atau penyembuhan. Yang keempat, itu tahapan recovery dan rehabilitasi, yaitu kembali kepada keluarga, menjauhkan diri dari lingkungan yang negatif dan lingkungan yang kondusif. Selanjutnya untuk jurnal ketiga, mana sih ini? Kelihatan lagi. Untuk jurnal ketiga, permasalahan yang dikaji dalam jurnal ini, penelitian ini adalah bagaimana psikologi lansia dalam Al-Quran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep-konsep psikologi lansia dalam Al-Quran. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan metode analisis isi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama, makna lansia dalam surat Hud ayat 72 itu dan Al-Hijr ayat 54 itu berkaitan dengan umur. Dalam surat Al-Hajj ayat 5 berkaitan dengan lansia. Adalah masa yang merupakan fase akhir dari kehidupan, di mana terjadinya penurunan fisik dan psikis, yaitu dikembalikan kepada kondisi yang paling rendah. Yang kedua, perubahan fisik terdapat pada surat Yasin ayat 68. Pada penampilan umum lansia itu dalam surat Ar-Rum ayat 54 berkaitan dengan beruban dan gigi mulai gugur. Dalam surat ini juga berkaitan dengan perubahan fungsi umum indrawi dan fungsi motorik, yaitu mata mulai kabur dan kekuatan dikurangi sedikit demi sedikit. Perubahan fisik dalam surat
Revisi dalam surat An-Nahl ayat 70 berkaitan dengan kekuatan yang berkurang dan indera-inderanya rusak. Berkaitan dengan andropause dan monopause itu terdapat pada surat Hud ayat 72 dan surat Al-Hijr ayat 54. Berkaitan dengan masalah kesehatan lansia yaitu inkontinensia urin dan inkontinensia fekal atau ALFI terdapat pada surat Al-Isra dan ayat 23. Nah, yang ketiga itu perubahan psikis lansia berkaitan dengan pikun terdapat pada surat An-Nahl ayat 70 dan Al-Hajj ayat 5. Untuk perubahan spiritual lansia terdapat pada surat Yasin ayat 68 berkaitan dengan sebagian lansia yang ketaatannya bertambah dan ada juga yang ketaatannya yang tidak bertambah, serta amal ibadah lansia tergantung dengan masa mudanya. Untuk jurnal selanjutnya yang keempat yaitu penjelasannya itu adalah Al-Quran itu merupakan kitab pedoman umat Islam. Di dalamnya terdapat ayat-ayat yang memberikan kode untuk ditelusuri lebih lanjut dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Salah satu ini jurnalnya. Salah satunya adalah psikologis. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan psikologis. Kesimpulan artikel ini adalah surat Al-A'raf ayat 34 yang menggambarkan psikologis manusia yang senantiasa menghindari kematian. Surah Yunus ayat 12 itu menggambarkan psikologis manusia yang mengalami kesulitan. Mereka akan mendekat kepada Tuhan. Sedangkan pada saat mereka dalam keadaan lapang, mereka lupa. Saat-saat sulit, baru mereka ingat Tuhan. Surah Yusuf ayat 63 itu menggambarkan psikologis manusia bahwa pada saat mereka mengharapkan sesuatu dari kondisi sebaliknya dijelaskan di dalam surat Yusuf ayat 81, yaitu pada saat orang lain terkena musibah, ia sok tidak kenal. Psikologis orang yang cinta dijelaskan di dalam surat Toha yang ayat 17 sampai 18 yang menggambarkan sosok Musa yang ingin berlama-lama bermunajat dengan Allah. Surat Al-Ahzab ayat 10 itu menggambarkan kondisi psikologis orang yang dikepung musuh, yaitu hati mereka yang menyesak ke tenggorokan. Sedangkan surat Abasa ayat ayat 38 sampai 42 itu menggambarkan psikis orang yang mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan kesedihan. Selanjutnya jurnal ke-7 di mana penjelasannya adalah perkembangan manusia pada dasarnya merupakan pola yang pasti dialami oleh setiap individu pada umumnya. Selain itu, perkembangan merupakan proses yang melibatkan pertumbuhan sejak tahap pembuahan hingga berlanjut sepanjang rentang hidup seseorang. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menunjukkan tentang perkembangan manusia. Maka dari itu, perkembangan yang terdapat dalam Al-Quran akan dicoba dikomparasikan dengan disiplin ilmu psikologi, di mana dengan dilakukannya kajian ini akan para ilmuwan barat itu sebenarnya sudah tersirat dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu jurnal ke-7, di mana kecemasan itu dalam jurnal ini diartikan suatu kondisi emosi yang menimbulkan ketidaknyamanan yang ditandai dengan makna kecemasan, yaitu perasaan ketakutan, kesedihan, kesempitan jiwa, kegelisahan sehingga dapat mengganggu masa depan manusia. Tingkat kecemasan dari kecemasan ringan hingga kecemasan yang berat yang menyebabkan kecemasan ini dianggap
hinggap dalam diri manusia, maka menyebabkan satu gangguan kejiwaan yang biasa dikenal dengan keabnormalan. Al-Quran punya solusi terapi psikologis terhadap kecemasan, yaitu terapi terhadap ketakutan dengan cara kita selalu berusaha menata masa depan dengan tawakal dan terus berusaha di jalan Allah. Terapi terhadap kesedihan yang selalu istiqomah dalam kebaikan dan belajar ikhlas dengan Allah. Untuk selanjutnya, penelitian selanjutnya yaitu penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya keistimewaan yang dimiliki setiap individu dari segi kepribadiannya. Nah, manusia itu merupakan satu-satunya makhluk Allah yang unik dan juga sempurna penciptaannya. Selain itu, manusia juga dengan kepribadian dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena kepribadian juga termasuk sifat bawaan yang telah Allah ciptakan. Kemudian, setiap individu itu tidak hanya dapat memiliki satu kepribadian saja, melainkan bisa memiliki kombinasi kepribadian. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Abdul Mujib yang mengatakan bahwa dalam Al-Quran terdapat 3 tipe kepribadian berdasarkan jiwa yang dimiliki dari masing-masing individu. Mungkin lebih jelasnya dapat dijelaskan di dalam jurnal. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif untuk pengumpulan datanya diambil dari sumber-sumber primer seperti kitab tafsir, tafsir terjemah atau bari, tafsir Al-Quran Al-Azim, dan lain-lain. Untuk jurnal ke-9, di sini saya akan jelaskan jurnal yang ke-9, di mana Al-Quran ialah merupakan kalam Allah yang memiliki mukjizat diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul yang melalui perantara malaikat Jibril. Ditulis dalam berbagai mushaf, dinukilkan kepada kita dengan cara tawatur atau mutawatir yang dianggap ibadah dengan membacanya. Berdasarkan fungsi dan isi Al-Quran dan hadis, maka keduanya menjadi sumber psikologi, khususnya berkaitan dengan isi Al-Quran, berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih jelas lagi dijelaskan di dalam surat Fussilat ayat 53 yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan para diri mereka sendiri, sehingga jelaskah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Selain itu, di dalam Al-Quran dan hadis ada banyak istilah yang berkaitan dengan jiwa manusia, misalnya al-fitrah, ruh, an-nafs, al-qalb, al-akal, dan domir. Untuk jurnal ke-10 itu mengenai nilai-nilai psikologi pendidikan dalam Al-Quran. Manusia dalam era globalisasi itu memiliki tingkat kerentanan jiwa yang mudah retak dan hancur. Persaingan yang sedemikian hebat serta pengaruh teknologi informatika menghadirkan persoalan yang lebih kompleks. Tidak jarang kemudian manusia modern melarikan diri kepada perbuatan-perbuatan yang justru merugikan dirinya sendiri dan masyarakat, sebab mereka merasa bahwa apa yang terjadi pada beban psikisnya itu sedemikian berat dan tidak bisa ditanggung sendiri. Al-Quran memberikan pemahaman mengenai manusia lengkap dengan potensi yang mereka miliki. Dalam hal ini termasuk juga potensi pemahaman, potensi psikis manusia ini penting agar manusia tidak selalu memburu apa yang nampak dan tidak melakukan hal-hal negatif ketika ia merasa hancur. Untuk jurnal yang ke-11, di sini penelitian ini fokus mengkaji tentang pengendalian emosi sedih menurut Al-Quran di dalam surat Yusuf ayat 86 dengan pendekatan psikologi. Alasan penulis di sini menetapkan topik ini adalah karena banyak perbuatan negatif yang dilakukan manusia terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Ini ialah guna menjelaskan bagaimana pengendalian emosi dan sedih sesuai perspektif Al-Quran, khususnya dalam surat Yusuf ayat 86 dengan pendekatan psikologi serta menguraikan langkah-langkah yang dapat dilakukan individu sebagai implementasi pengendalian emosi sedih dalam kehidupannya. Untuk jurnal yang ke-12, di sini Al-Quran
Penjelasannya ialah Al-Quran itu merupakan kalam yang memiliki mukjizat diturunkan kepada ini udah tadi Afwan. Di sini selanjutnya jurnal ke-12 yang berjudul Psikologi Kepribadian Islam, yaitu bagaimana memahami perilaku manusia dengan paradigma Islam. Secara umum jurnal ini mengkaji disiplin psikologi sebagai ilmu pengetahuan dan aspek-aspek psikologi dalam perspektif Islam. Meskipun sebagian ahli itu belum menunjukkan kesepakatan mengenai keberadaan ilmu psikologi. Islam sebagai salah satu cabang ilmu pada dasarnya, cabang ilmu psikologi pada dasarnya, psikologi itu memiliki relevansi yang mendasar dengan nilai ajaran agama Islam. Aspek-aspek yang dikaji dalam psikologi banyak digariskan dalam sumber ajaran Islam, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Untuk jurnal yang ke-13, di sini penjelasannya adalah tafsir ayat psikologi yang memaknai ayat Al-Quran tentang relasi jiwa dan urgensinya dalam kehidupan sosial. Islam sebagai agama yang paripurna menghadirkan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi setiap manusia yang memeluknya. Al-Quran harusnya bisa menjadi way of life bagi pemeluk agama Islam. Ayat demi ayatnya menjadi aturan setiap lini kehidupan, tak terkecuali sebagai landasan untuk hidup sebagai pribadi yang relations bagi umat muslim. Al-Quran tidak hanya kertas dan tulisan yang tanpa makna. Al-Quran diturunkan kepada umat untuk dijadikan sebagai landasan hidup mereka. Nah, di sini penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasikan ayat-ayat yang dalam Al-Quran, perspektif tafsir yang erat kaitannya dengan relasi jiwa dan juga urgensinya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya, jurnal yang ke-14. Di mana penjelasannya adalah pada saat ini itu muncul satu gerakan disebut psikologi Islami. Gerakan ini sepenuhnya bahwa pendekatan psikologi modern diri atas manusia selama ini sangat parsial dan artifisial serta dipenuhi banyak krisis. Yang kedua, itu ada kecenderungan menyingkirkan faktor Tuhan dari wilayah jelajah ilmu pengetahuan khususnya psikologi. Yang ketiga, perlu menghadirkan konsep Islam tentang manusia sebagai suatu pandangan yang proporsional optimistik dalam memahami manusia. Oleh sebab itu, psikologi Islam yang koheren dengan nilai ajaran Islam menjadi semacam kebutuhan. Dan jurnal yang terakhir adalah Afwan. Penelitian yang terakhir ini dilatar belakangi oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maimunah pada tahun 2016. Dalam penelitiannya yang berjudul Konflik Psikologis Kisah Yusuf dalam Islam. Fokus penelitian terdahulu adalah mengulas tentang konflik dalam surah Yusuf, akan tapi belum menemukan solusi dari permasalahannya. Penulis di sini melanjutkan kajian dengan menemukan solusi yang terdapat berdasarkan perspektif Al-Quran dalam kisah tersebut. Temuan solusi yang terdapat dalam di sini adalah self-healing. Self-healing adalah metode penyembuhan diri yang dilakukan oleh diri sendiri mulai proses keyakinan sendiri. Mana tadi? Oh iya. Mungkin sekian pemaparan beberapa jurnal dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan terima kasih atas kesempatannya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.